lanjut ke yang sesi berikut gitu, Teh Hana? Iya, Atau bagaimana? baik mungkin sesi pertanyaan yang pertama kita sudahi terlebih dahulu ya dok. Acara selanjutnya adalah materi kedua terkait persiapan holistik menyambut malam terbaik. Ini insya Allah akan ada kiat-kiat bagi kita agar lebih semangat dalam menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Nah, untuk waktunya ini 30 menit ya dok. Sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab yang kedua dan ada sesi door prize dan quiz. Oke, Oke, baik. silahkan kepada Dokter Tika. Oke, saya share lagi ya, karena kita waktunya sekarang kan Ramadannya itu sudah di pertengahan. Sebentar lagi kita akan memasuki masa akhir ya dari Ramadan ini, 10 malam terakhir, dan ini ternyata perlu pembekalan juga. Dan saya diminta juga oleh Home Base Education gitu ya, yang nanti akan dijelaskan mungkinnya Home Base Education itu apa, tentang materi ini gitu ya, diminta untuk membantu memberikan pencerahan juga terkait dari sudut pandang persiapan malam terbaik ini. Oke, nah karena saya basicnya dokter, saya bukan ustazah, saya tidak akan membahas seperti halnya para ustazah tentu, tetapi saya akan coba bahas yang kaitan dengan konsep holistik kita, dan ini semuanya nyambung sebetulnya ya. Oke, nah kita bahas dulu sedikit tentang surat yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Ini surat Al-Qadar, surat di juz 30 yang sangat singkat dan rata-rata semua orang hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Oke ya. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka membawa segala hal yang ditakdirkan berlaku pada membawa segala perkara begitu ya. Kemudian yang kelima, sejahterakanlah diberkahilah malam itu hingga terbit fajar. Jadi itu malam yang istimewa. Nah, dan di sini teman-teman di ayat ini ditekankan mengenai diturunkannya Al-Quran. Dan kita pahami bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran, begitu ya, bulan Al-Quran. Jadi memang sentranya bulan Ramadan secara hakikat ruhnya itu adalah ruhnya Al-Quran. Makanya di sini umat Islam itu kan berbondong-bondong membaca lebih banyak gitu ya, mengkaji lebih banyak dan khususnya membaca lebih banyak Al-Quran ya, bahkan bisa sampai hatam berkali-kali dalam 1 bulan. Karena memang demikian. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah intisarinya gitu ya, intisarinya. Nah ini bagaimana nih kalau intisari Ramadan yang sifatnya adalah holistik ini ada pada malam 1.000 bulan itu begitu ya, yang kita kejar dalam 10 malam terakhir, yang hadirnya bisa di salah satu malam gitu. Jadi kita akhirnya ngajarnya 10 malam ya. Nah, itu tuh bagaimana ya gitu kaitannya dengan kondisi holistik kita gitu. Nanti saya akan bahas juga gitu. Bagaimana juga kaitannya dengan persiapan kesehatan kita, itu nanti akan kita bahas juga ya. Oke, nah sebelum itu kita bahas lagi sedikit tentang keutamaannya gitu ya. Ini adalah malam yang lebih baik daripada ibadah selama 1.000 bulan, Masya Allah ya. Luar biasa, ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian malaikat turun memberikan keberkahan, berarti sangat istimewa gitu ya. Dosa-dosa diampuni, suasananya damai dan penuh keberkahan hingga terbit fajar. Udaranya sejuk dan tenang, dan cahaya bulan tampak lebih terang. Kemudian di hati timbul ketentraman dan kedamaian, dan matahari terbit dengan cahaya yang lembut, berbeda cahayanya. Nah, seperti ketika memasuki bulan Ramadan pun, yang saya rasakan, hari pertama pagi-pagi itu kan cerah ya pagi-pagi, tapi mataharinya juga beda teman-teman ya. Ada yang memperhatikan itu? Warnanya tuh apa ya, sulit mendeskripsikan nih, cuma lebih kuning gitu ketika masuk ke Ramadan itu. Jadi hari sebelumnya nggak seperti itu mataharinya. Jadi sepertinya memang alam ini pun mengikuti proses ini semua gitu bahwa, nah ini Ramadan, oke ganti cahayanya gitu ya. Nah dan ini juga ketika Lailatul Qadar tuh dikhususkan lagi, cahayanya lebih lembut entah bagaimana. Nanti kita tunggu-tunggu ya hari itu. Oke. Nah, berikutnya, Ramadan sebagai ibadah holistik. Sekali lagi saya mengingatkan tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sebagai ibadah holistik semua aspek dibahas ya, semua aspek diperbaiki, semuanya dikembangkan, fisik, akal maupun ruh atau jiwa kita melalui latihan atau pembiasaan. Dan outputnya adalah sehat keseluruhan itu secara holistik. Dan kemudian yang diinginkan adalah kita menjadi lebih bertakwa, ya, kemudian diampuni oleh Allah itu untuk jiwa kita,
kemudian fisik juga lebih bugar untuk jasad kita, dan otaknya juga lebih segar untuk akal kita. Secara fisik sudah kita bahas ya, bagaimana BDNF itu membuat otak kita mampu berneuroplastisitas lebih baik gitu kan. Jadi kita siap menjadi pribadi yang dinasihati lebih baik begitu. Kemudian fisik kita dibikin lebih kuat juga, memori kita lebih tajam begitu ya. Di samping nanti ruh kita pun juga dilatih dengan ibadah-ibadah. Nah, dan prinsip dasar untuk perbaikan holistik yang melibatkan tiga aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini semua masuk ke sini. Baik untuk fisik, sudah jelas saya bahas juga, maupun untuk akal, maupun untuk jiwa gitu ya, semuanya. Nah, kemudian prinsip holistik persiapan fisik. Pertama, detoks fisik dengan puasa, dalam hal ini autofagi, membersihkan dan membuang sel yang tidak sehat. Ini ternyata dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 222 itu disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, bersih dalam berbagai konteks, teman-teman. Baik fisik maupun akal maupun jiwa, semuanya. Jadi disukai oleh Allah. Orang-orang yang bebersih itu disukai begitu ya. Kemudian mengisi sel-sel tubuh dengan nutrisi seimbang, ini disebutkan juga di ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa Allah memerintahkan kita makan dengan makanan yang halal dan toyib dan kita dianjurkan tidak mengikuti langkah-langkah setan gitu ya dalam surat Al-Baqarah 168. Jadi makanan yang halal dan makanan yang toyib itu menjadi kunci awal untuk kita kemudian memiliki sel tubuh yang nutrisinya sehat seimbang secara dalil gitu ya. Nah, kemudian membangun sel baru yang sehat akan terjadi dengan baik apabila kita melakukan ini dan terjadi regenerasi sel dan juga rejuvenasi atau peremajaan. Jadi kita akan diubah menjadi pribadi baru yang lebih baik, lebih bersih, lebih bersemangat, lebih tentram, lebih tenang jiwanya, fisiknya juga lebih nyaman dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 22 seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian juga Al-Baqarah 168. Oke, kemudian prinsip holistik untuk persiapan jiwa. Ini melibatkan beberapa. Pertama, ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau detoks jiwa atau membersihkan jiwa atau membersihkan hati, teman-teman. Nah, ini juga dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Bahwa Allah menyukai orang yang membersihkan dirinya. Kemudian juga ada di surat Asy-Syams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi bahwa sesungguhnya telah Allah tunjukkan kedua jalan, jalan kepada keburukan dan jalan kepada ketakwaan. Dan merugilah orang yang memilih jalan keburukan itu dan beruntunglah orang yang memilih jalan ketakwaan. Nah, pembersihan ini, detoks jiwa ini akan membutuhkan proses teman-teman. Tidak bisa sekali jadi memang. Makanya kita dibutuhkan waktu sebulan untuk kita menjalankan semuanya. Dan paralel, jadi fisik berjalan dengan kita berpuasa, makan dan minum, gitu ya. Kemudian jiwa kita juga pada saat yang sama diajak untuk berpuasa dari keburukan. Baik keburukan hati kita, keburukan pikiran kita gitu ya, dan keburukan nafsu-nafsu kita gitu. Makanya misalnya yang suami istri pun juga bahkan kan halal ya. Yang halalnya aja pun juga dilatih untuk tidak di siang hari, nanti aja malam-malam gitu ya. Kenapa? Karena di situ perlu latihan untuk menahan. Terus misalnya ada kecenderungan ingin marah gitu ya, suatu saat karena suatu pencetus tertentu misalnya. Tapi lagi Ramadan nih, kita harus tahan nih. Nah, itu latihan. Jadi kita membersihkan jiwa kita dari hal yang bisa mengotori ya dengan cara berlatih. Kemudian membangun karakter kolbun salim. Nah, ini sifatnya renutrisi, teman-teman. Jadi kembali ke konsep tadi detox, renutrisi, regenerasi. Yang kedua, ini renutrisi. Kolbun salim itu adalah hati yang bersih ya. Hati yang bersih itu ada karakternya. Nah, ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nanti kita bahas ya seperti apa. Kemudian membangun karakter amal soleh gitu. Ini ada di surat An-Nahl ayat 97. Bahwa Allah menyukai orang-orang yang beramal soleh begitu ya. Ini untuk regenerasi hasil dari tazkiyatun nafs, hasil dari membangun karakter kolbun salim akan menghasilkan orang-orang yang beramal soleh teman-teman. Karena iman yang ada di dalam jiwa kita, di dalam jiwa kita yang dilatih menjadi bersih, tentu iman kita lebih lebih bersinar gitu ya. Kemudian karakter hati yang bersih tadi itu terbangun gitu ya karena kita melatih kebiasaan-kebiasaan baik untuk menahan diri dari hawa nafsu dan sebagainya gitu ya. Untuk beramal soleh, untuk berakhlak baik dan lain-lain. Ini akan terkait dengan amal. Jadi kalau untuk kita buktikan seseorang itu punya iman yang bagus, punya karakter yang sudah terbentuk baik gitu ya, secara dasar keimanan, itu dari mana kita tahu? Pembuktiannya dari amal. Jadi apakah orang ini ada amalnya ataukah kurang amalnya. Semakin banyak amal solehnya, semakin banyak keimanannya berarti. Itu pembuktiannya. Jadi memang harus ada regenerasi sel amal gitu ya.
Nah, tubuh kita sendiri juga sama ya, kaitan dengan persiapan fisik tadi tuh. Bahwa kalau seseorang sudah bagus, diawali dengan detox dulu gitu ya, dibersihkan, kemudian dibangun, direnutrisi, kemudian diregenerasi selnya. Nah, itu adalah pembuktian. Jadi, kalau kita melihat seseorang tampak remaja, ya misalnya usianya sudah berumur tapi tampak awet muda. Nah, itu tuh pembuktian sebetulnya, itu buktinya. Nggak usah susah-susah gitu ya untuk menceritakan bahwa orang ini sudah cukup sukses menjalankan pembersihan dirinya secara fisik misalnya gitu ya, kalau kita lihat awet mudanya. Juga kita nggak usah susah-susah juga mencari bagaimana dia terbentuk secara renutrisinya gitu ya. Dengan kita lihat hasil regenerasinya saja itu sudah pembuktian. Sama dalam hal jiwa juga demikian, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, hati yang selamat atau qalbun salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yaitu hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kemusyrikan dan kotoran-kotorannya, di antaranya begitu ya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi yang bicara tentang pembuktian amal gitu ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik begitu. Jadi kehidupan ini di dunia maupun di akhirat gitu ya, akan diberikan ganjaran yang lebih baik lagi. Jadi amal soleh ini menjadi sebuah pembuktian dari keimanan kita dan hati yang selamat tadi begitu. Nah, dan untuk mengukurnya, kita pengen tahu ya, seperti halnya gimana mengukur perkembangan fisik gitu kan. Mungkin ada tes laboratorium tertentu, misalnya untuk melihat stres oksidatif kita apakah berkurang, itu ada tes labnya gitu ya. Misalnya itu di fisik. Nah, kalau non fisiknya nih, misalnya jiwa, gimana kita tahu apakah kita tuh sudah punya ciri-cirinya kolbun salim yang terbentuk atau belum gitu. Cirinya ada dua, yang mudah, ya sebetulnya ada banyak cirinya, tapi saya mengambil yang mudahnya untuk kita ingat ya. Yang pertama ada dalam surat Al-Anfal ayat 2 mengenai hati yang bergetar ketika mengingat Allah. Jadi ciri orang yang kolbun salim itu yang hatinya bersih adalah kalau mengingat Allah hatinya bergetar. Ada getaran, ya mungkin mirip dengan kalau seseorang disebut nama kekasihnya gitu, yang dicintainya gitu ya dan sedang diharapkannya tapi belum belum bersambut gitu ya, sebut saja begitu. Ini mungkin pengalaman anak-anak muda ya, pengalaman saya juga waktu saya masih muda kelihatannya gitu. Jadi menyukai seseorang tapi masih berupa harapan, belum ada gayung bersambut, belum ada kejelasan berjodoh atau tidak, disebutin namanya sama seseorang yang lain kok bergetar ya. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kalau kita juga mendengarkan nama Allah disebut ketika kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir ya. Nah, tiba-tiba bergetar hati kita. Nah, itu salah satu tandanya. Kalau misalnya kok belum bergetar juga ya, oh berarti masih belum nih, belum terpenuhi. Kalau gitu latihan lagi lebih banyak supaya hati kita bisa bergetar, karena itu indikatornya. Itu satu ya. Yang kedua, surat Ar-Rod ayat 28 mengenai bahwa hati yang berzikir gitu ya, zikir itu akan membuat hati kita selalu tentram. Jadi zikir itu akan membuat hati selalu tentram. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi teman-teman. Jadi misalnya kita berzikir, tapi belum tentram juga nih, masih gelisah. Itu berarti belum sampai ke sini. Gitu. Tapi kalau kita berzikir terus kita tentram, kita udah nyampe. Gitu indikatornya. Kalau misalnya masih belum, katakanlah hati bergetar mengingat Allahnya masih kurang, hatinya juga belum tentram ketika kita berzikir, berarti masih harus ada proses pembelajaran, proses dari mulai detoksifikasi, renutrisi, dan regenerasi untuk jiwa kita, supaya kita bisa mencapai target kolbun salim ini. Masih ada proses yang harus kita lakukan. Begitu ya. Jadi belum sampai. Jadi semacam tes lab, oh hasilnya masih buruk nih, berarti kurang gitu. Mungkin dosisnya kurang gitu ya. Mungkin apanya yang kurang lah gitu ya, waktunya mungkin apanya dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu jiwa. Sekarang akal. Nah, ini kan holistik ya. Jadi semua kita bahas. Untuk pembersihan akal juga sama ya. Dalilnya surat Al-Baqarah 222. Karena pikiran kita itu ternyata banyak sampahnya, teman-teman. Menyadarikah hal ini? Ya, banyak sampah pikiran. Sekedar kita memikirkan hal yang tidak perlu pun itu sebuah sampah sebetulnya ya untuk pikiran kita. Atau kita merenungkan hal yang masa depan yang belum pasti, terus kita terlalu pusing memikirkan itu. Itu pun sampah, teman-teman. Ya, itu bisa membuat ansietas yang tidak diperlukan, yang tidak berguna bahkan, mengganggu bahkan, gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi terlalu mengkhawatirkan masa lalu yang sudah lewat padahal gitu ya sudah harusnya sudah kita lupakan dan kita maafkan tapi masih kita ingat-ingat, itu adalah jenis kotoran akal. Kemudian terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti dan berlebihan di situ, itu pun juga sampah akal juga, sampah pikiran. Itu perlu kita bersihkan. Pertama itu. Contoh sampah yang lainnya adalah berburuk sangka gitu ya. Terhadap apapun, terhadap diri kita sendiri, terhadap kehidupan kita, bahkan berburuk sangka terhadap Allah. Nah, teman-teman sudah tahu nggak kalau kita berburuk sangka terhadap Allah,
itu apa dampaknya, apa akibatnya? Itu ada dalam Quran ya, surat Al-Fat gitu, bahwa kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Allah tuh sangat-sangat membenci hal itu, tidak disukai. Jadi semacam gini ya, Allah tuh sebetulnya menciptakan kita kan gitu ya, pencipta kita, memberi pengayoman kepada kita dengan semua mekanisme kerja tubuh kita yang normal sehat ini Allah yang mengayomi semuanya, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberikan rizki, kebayang nggak? Ngebelain banget gitu ya kepada kita dengan segala kesejahteraan kita di muka bumi. Allah juga yang membentangkan alam raya ini dengan segala kelengkapannya, dengan segala kemudahannya, untuk kita mendapatkan berbagai manfaat dan kita sejahtera di atasnya gitu. Itu semua Allah yang sediakan dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Kebayang nggak? Lalu kita berburuk sangka kepadanya, padahal Allah Maha mengetahui gitu. Kebayang nggak gimana? Kan jadi kalau Maha mengetahui, buruk sangka kita ketahuan dong gitu ya. Beda dengan manusia. Misalnya sebutlah kita kepada ibu kita berburuk sangka. Ibu kita dengan segala kasih sayang memberikan naungan kepada anaknya, melimpahkan semua curahan apa namanya kasih sayangnya dengan harta, dengan darah dan air mata begitu ya. Kebayang ya seorang ibu itu kan simbol kasih sayang bagi manusia. Nah, terus kita berburuk sangka kepada ibu. Lah, ibu tidak tahu gitu. Ibu tidak akan seperti halnya Allah mengetahui kita, pikiran kita. Ibu tidak tahu. Jadi ya bisa rada aman gitu ya kalau kita berburuk sangka pada ibu karena nggak diketahui sama ibu. Meskipun gestur kita akan terbaca, wajah kita, ekspresi mimik, gerakan badan, kata-kata akan terbaca teman-teman. Dan itu bisa menjadi sign gitu ya bagi ibunya nih kenapa nih anak saya gitu kan. Semacam begitu ya. Nah, kalau Allah nih lebih susah teman-teman. Kita nggak bisa mengatur gestur karena pikiran kita tuh yang terdalam saja sudah diketahui gitu. Nah, lalu kita berburuk sangka. Jadi itu sangat tidak layak berburuk sangka kepada Allah itu. Itu tidak boleh. Nah, itu juga harus dibersihkan teman-teman ya. Terus gimana dong biar nggak berburuk sangka? Berarti kita harus kenal dengan Allah. Harus kenal baik sekali dengan Allah. Kalau kita kenal dengan sangat baik dengan Allah, kita akan tahu betapa hebatnya, betapa baiknya Allah, dan kita jadinya akan sangat berbaik sangka dengan apapun keputusannya. Begitu ya. Nah, ini contoh bagaimana akal kita dibersihkan. Kemudian yang kedua, membangun karakter ulil albab. Ini renutrisi akal, teman-teman. Kita sudah punya basic akal dan kemampuannya, tapi banyak kotorannya nih, gitu. Dibersihin dulu, gitu ya. Sehingga kita berbaik sangka kepada Allah, gitu kan. Berbaik sangka kepada manusia. Sehingga kita menjadi tidak terlalu khawatir masa depan dan masa lalu dan seterusnya. Terus kita bangun karakter ulil albab. Ini di surat Ali Imran ayat 191 gitu. Di surat Ali Imran 191 menceritakan karakternya bahwa orang yang ulil albab itu selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi dalam berbagai keadaan berarti. Kira-kira ya, selain keadaan berdiri, duduk dan berbaring, kita punya keadaan apa? Jongkok mungkin ya. Jongkok kategori duduk, teman-teman. Apapun kondisi kita, jadi dalam berbagai keadaan, orang yang ulil albab itu selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi otaknya tuh selalu terkoneksi dengan berbagai fenomena alam dan kemudian merenungkan, mengolahnya. Bisa menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya dari situ karena dia selalu memikirkan. Gitu. Dan kemudian di 191 ini juga menghubungkan dengan penciptaan alam semesta ini. Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Itu kata-kata ulil albab setelah merenungkan penciptaan langit dan bumi tadi dalam berbagai kondisi tadi. Jadi yang dikatakannya adalah bahwa engkau tidak menciptakan sia-sia. Jadi orang yang ulil albab akhirnya menemukan hakikat betapa semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Meskipun itu tampak buruk di mata manusia. Misalnya mikroba. Nah, sekarang sudah ketahuan kan? Karena saya sudah bahas tadi. Ternyata mikroba itu teman kita gitu. Tapi coba lihat zaman COVID. Mikroba itu musuh banget gitu ya. Sampai semua orang pakai masker, sampai semua orang pakai sanitizer, sampai habis sanitizer di mana-mana, sampai tangan kita tuh jadi iritasi gara-gara pakai sanitizernya terlalu banyak gitu. Jadi musuh kan, karena kita nggak ngerti. Ternyata mikroba itu semua berguna. COVID itu berguna loh teman-teman, tapi bukan di masa COVID kemarin. Karena itu COVID yang sudah hasil rekayasa. Coronavirus hasil rekayasa. Jadi yang merekayasa siapa? Manusia. Jadi ya jadi error kan dari laboratorium yang bocor kan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya aslinya coronavirus itu ada di tubuh manusia. Tapi jumlahnya nggak dominan, cuma dia ada dan dia punya peran, dia punya fungsi, dan dia punya fungsi untuk detoksifikasi, teman-teman. Dia bisa membantu proses detoks termasuk kepada logam berat. Sebetulnya begitu. Tapi kalau dia kurang, ya kurang kemampuan detoksnya, begitu ya. Jadi ini Karatul Albab nih luar biasa, ini keren banget. Dan ini butuh latihan untuk sampai ke sana. Untuk terkoneksi antara apa yang difikirkannya tentang alam semesta, menjadi pembiasaan juga dia berpikir terus, begitu ya. Berpikirnya bukan stres ya, berpikir yang akalnya dipakai dengan happy gitu. Nah, sambil begitu, kemudian dikoneksikan dengan Allah gitu. Nah, seperti itu Ulul Albab tuh.
Bukan cuma pinter tapi nggak connect dengan Tuhannya, bukan. Tapi yang connect ya. Connectnya kuat bahkan. Lalu kita lihat di ayat 192, 193, 194. Boleh dilihat di Quran ya. Ali Imran ayat selanjutnya itu isinya doa semua dan doanya bagus sekali, Masya Allah gitu ya. Kalau kita hafalin itu bagus banget. Jadi ayat ini dari 189 sampai 194 sangat layak untuk dihafalkan. Dan kemudian kalau kita bacakan setiap sholat akan sangat bagus karena isinya doa yang luar biasa gitu ya. Nah, mudah-mudahan karakter ulul albab kita terbentuk teman-teman dengan kita banyak berdoa dari ayat-ayat ini juga gitu. Oke, nah sekarang kita kembali bahas sedikit tadi bahwa kita sudah bahas BDNF kita naik ketika Ramadan kan. Nah, jadi disiapkan secara fisiknya untuk siap untuk membentuk sel-sel baru. Lalu kita isi dengan nutrisi, nutrisinya itu berupa ilmu dan pengetahuan, memikirkan jadi ulil albab tadi gitu ya. Direnutrisi dengan pengetahuan, baik dari berbagai bidang lah, dari bidang agama sendiri untuk memahami hakikat hidup gitu ya dari Allah gimana petunjuknya maupun bidang-bidang yang selain itu yang membuat kita bisa mengambilnya bermanfaat untuk kehidupan kita gitu. Nah, itu semua masuk ke otak yang sudah ditingkatkan kadar BDNF-nya, apa yang terjadi? Jadi lebih cerdas gitu ya. Jadi lebih gampang. Ngingetnya lebih gampang, memorinya lebih bagus dan seterusnya. Ini kan sinergis, teman-teman. Jadi persiapan akal dan fisik di bulan Ramadan dan ruh itu luar biasa gitu ya. Oke, nah yang ketiga, membangun karakter inspiratif dan inovatif yaitu regenerasi akal pikiran. Nah, ini melengkapi dari surat Ali Imran tadi ya. Jadi dari 190 sampai 194. Nah, jadi orang-orang yang punya pembudayaan karakter ulil albab tadi sudah menjadi bagian dari dirinya, terus-menerus dia melakukan itu, maka ini akan tumbuh menjadi karakter yang inspiratif dan juga inovatif. Jadi dia bisa untuk dirinya sendiri pun dia inspiratif. Untuk orang lain dia pun bisa memberikan inspirasi. Dan kemudian untuk dirinya maupun untuk lingkungannya maupun untuk masyarakat yang lebih luas, dia bisa inovatif bikin karya-karya baru, bikin suatu hal yang belum ada gitu ya. Membuat suatu apa amal-amal yang sosial bisa jadi gitu ya. Amal nyata yang membuat orang-orang itu mendapat manfaat yang besar gitu. Dan akhirnya orang-orang yang seperti ini insya Allah bisa punya potensi bekal akhirat yang jauh lebih banyak gitu. Kenapa? Karena dia inspiratif dan inovatif gitu ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa ya Ramadan itu. Nah, ini ciri-ciri ulil albab ya beberapa misalnya memenuhi janji Allah, tidak merusak perjanjian, menghubungkan apa yang Allah perintahkan, takut kepada Allah, takut kepada hisab yang buruk, sabar karena mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, menolak kejahatan dan kebaikan, mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, gitu ya, teguh dalam mempertahankan kebaikan, berpikir kritis, dan mampu membandingkan pendapat. Nah, dan ayat Qur'annya banyak ya, selain yang tadi juga ada banyak. Oke ya. Kemudian puncaknya nih teman-teman, nih 10 malam terakhir dan Lailatul Qadar. Semua prinsip persiapan holistik dari ketiga aspek itu dikerahkan ternyata teman-teman untuk menghadapi ini gitu. Untuk menghadapi 10 malam terakhir dan satu malam yang istimewa itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi visi kita sudah dibuat lebih bersih gitu kan. Kemudian sudah direnutrisi, sudah kemudian mulai ada regenerasi, lebih segar dong gitu ya. Otak kita juga lebih cerah, lebih segar, udah siap nih kalau mau menerima input hidayah begitu. Kemudian jiwa kita dibersihkan dulu. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan yang membuat kita itu memang perlu hatinya itu bersih dulu, ini akan siap gitu. Nah, semua disiapkan ketika tiba saatnya 10 malam terakhir, Lailatul Qadar sebagai malam puncaknya, di situ kita sudah dengan jiwa, fisik, dan ruh yang siap. Nah, akumulasi dari semua proses pembelajaran dan pelatihan selama Ramadan ini di sini diuji dan dibuktikan dan digunakan begitu dan melaksanakan dalam bentuk puncak ibadah terbaik yang bisa dipersembahkan. Nah, teman-teman, berpuasa itu apabila karena iman dan mengharapkan pahala, imanan wahtisaban. Ini hadis ini sering dibacakan ya para imam di masjid-masjid, para mubalik ya. Jadi berpuasa yang dimaksud atas dasar iman, meyakini akan kewajibannya, yang ikhtisab adalah mengharap pahala dari Allah. Jadi iman dan ikhtisab ini kata kunci. Ketika kita memiliki kedua-duanya, disertai dengan semua persiapan holistik kita kerahkan dan kita upayakan dan kita aplikasikan dalam bentuk ibadah terbaik di malam terakhir ini akan menjadi puncak yang luar biasa, gitu ya. Oke. Jadi harus pakai istisab ya. Jadi hati kita harus ada rasa harap. Istisab nih berharap. Jadi harus ada harap. Jadi kalau beriman, terus kita berpuasa tapi nggak punya harapan, itu belum cukup. Kita harus ada iman, berpuasa, lalu berharap gitu. Ya, jadi harus ada harapannya. Oke ya. Kemudian, nah ini tujuan malam 1.000 bulan. Buat apa sih gitu ya malam 1.000 bulan kok sampai diistimewakan? Tujuannya apa? Ternyata untuk diampuni dosa, untuk dihapuskan dosa. Teman-teman,
Ini adalah detoks jiwa yang paripurna, gitu ya. Jadi tadi kan fisiknya udah didetoks, akalnya juga didetoks, jiwanya dilatih juga untuk didetoks. Ketika Allah mengampuni dosa kita, ini paripurna, teman-teman. Seperti pelantikan, gitu ya. Sudah selesai kamu belajarnya, oke kamu lulus, nah gitu tah, pelantikan. Kemudian dihapuskan. Ini ada dua, teman-teman. Ada diampuni, ada dihapuskan. Ada perbedaan antara diampuni dan dihapuskan. Kalau dihapuskan tentu lebih baik ya, hilang sama sekali. Tapi sebagian dosa ada yang tidak bisa dihapuskan, tapi masih bisa diampuni. Biasanya dosa yang terkait dengan dosa kepada manusia juga. Ya, jadi bisa diampuni oleh Allah meskipun tidak terhapus. Misalnya, nauzubillah, doa membunuh ya, dosa membunuh. Jadi masa lalu udah pernah membunuh, terus dia gitu bersalah ya, rasa bersalah, minta ampun kepada Allah, bisa diampuni. Tapi tidak terhapus dan hasilnya sudah ada. Si yang terbunuhnya sudah hilang dari muka bumi, misal gitu ya. Nah, jadi dosa itu macam-macam. Ada yang bisa diampuni, ada yang bisa dihapuskan. Ini detoks jiwa paripurna, teman-teman. Nah, ini banyak bisa kita harapkan ada di 10 hari terakhir. Jadi betapa ketika kita menghadapi 10 hari terakhir dan kita mengharapkan satu malam yang 1000 bulan itu dengan penuh harap, ya Allah ampuni dosa hamba gitu ya. Hapuskan dosa hamba ya Allah gitu kan. Dengan penuh harap. Dan kita sudah jalankan detoks fisik, akal dan jiwa ya dengan baik ya selama beberapa waktu sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya. Ini akan menjadi penyempurna yang luar biasa. Oke, teman-teman. Yang kedua, mendapatkan keberkahan pahala berlimpah dalam hal ini adalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Pertanyaan saya, apakah teman-teman di sini sudah merasa cukup berbahagia atau belum? Ya, bisa berbahagia atau belum? Nah, kalau misalnya ada yang saya kayaknya kurang berbahagia, itu berarti belum ya. Kalau cukup berbahagia, ya lumayan. Kalau sangat berbahagia sepenuhnya, full power, ini kayaknya jarang terjadi. Karena selalu ada masalah dalam hidup kita yang membuat kita sulit untuk betul-betul bahagia sepenuhnya ya. Nah, ternyata Allah menginginkan kita itu berbahagia, teman-teman. Maka kita akan diberikan keberkahan pahala berlimpah dan itu akan menimbulkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli begitu saja dengan mudah oleh siapapun kecuali Allah yang memberikannya. Ya, maka kita inginkan itu dan Allah akan berikan itu. Yang ketiga, mendapatkan pencerahan dan berubah karakter menjadi lebih baik. Masya Allah, untuk berubah karakter menjadi lebih baik, sudah disiapkan secara BDNF, ya, di otaknya, dan juga secara fisik tadi, ya, yang badannya, juga jiwanya sudah dilatih, begitu ya. Nah, di sini tuh pencerahannya, jadi semacam gongnya juga untuk membuat kita, oke, aku berubah, gitu. Dan dengan mudah dan happy saja. Begitu, jadi kira-kira begini nih ya, before-nya dan after-nya. Before Ramadan, mungkin iman kita agak lemah ya. Afternya kuat gitu ya karena sudah dilatih dan dibersihkan tadi. Detoksifikasi, renutrisi, regenerasi. Takwa sebelumnya kurang, kemudian takwanya lebih konsisten. Takwa itu takut kepada Allah dan selalu berhati-hati ketika kita melangkah dalam kehidupan, memastikan bahwa amal kita diridhoi atau tidaknya oleh Allah. Itu selalu begitu. Jadi pertimbangannya detik per detik, bukan hanya yang hari per hari ya. Detik per detik. Ya, setiap detik kita mikir ini Allah ridho nggak? Oh enggak, ya udah jangan gitu. Ini Allah ridho nggak? Iya, oke, aku tempuh. Ini Allah ridho nggak? Iya, tapi berat sih sebenarnya ini ujiannya besar. Tapi Allah ridho, ya udah deh meskipun berat aku tempuh. Itu takwa, ya. Nah, tawakal asalnya sulit menjadi mudah. Ini ada pasien yang cerita ke saya, dok, saya sulit bertawakal. Saya juga bingung saat itu karena bagi saya tawakal itu sepertinya tidak sulit ya gitu. Mungkin karena saya pembiasaannya cukup lama. Tapi ada yang mengakui kepada saya bahwa tawakal itu sulit. Akhirnya kesimpulannya, kenapa tawakal memasrahkan diri segala sesuatunya kepada Allah itu sulit? Itu karena yang bersangkutan belum kenalan dengan Allah. Ya sama seperti halnya misalnya kita punya anak nih dalam pengasuhan kita yang kita sayangi. Tapi kita mau pergi haji ya. Kan lama tuh 40 hari misalnya. Anaknya mau kita titipin kan. Kita harus titipkan pada orang yang kita percaya, kita kenal dengan sangat baik. Lalu kita percayakan juga harta kita bersama anak ini nih, tolong nih saya kasih harta untuk menjaga anak ini juga gitu ya, dimanfaatkan untuk ini. Taunya dia dibawa kabur kan itu bahaya. Jadi kita harus cari orang yang kita sangat-sangat kenal. Nah, kalau kita sudah kenal benar dengan Allah, tawakal itu mudah. Oke ya teman-teman. Kemudian hati yang terkontaminasi tadinya menjadi bersih ya afternya. Kemudian yang tadinya kurang berakal, jarang mikir, males-malesan ya, menjadi ulil albab, berakal sehat dan kita wah cerdas gitu ya. Kemudian yang tadinya kurang bahagia maka berarti jiwanya juga sakit, menjadi sangat bahagia dan jiwanya sehat. Yang tadinya kurang produktif dengan amal yang kurang menjadi produktif dengan amal yang banyak. Yang tadinya kurang sehat fisik menjadi sehat juga fisiknya. Ini luar biasa teman-teman. Ini adalah target yang luar biasa. Mari kita tempuh ini semua. Sebentar lagi sudah masuk ya. Oke, jadi tujuan Allah untuk kita teman-teman buat apa sih? Ada Ramadan, buat apa sih untuk semua latihan ini? Ini semua kebaikan, gitu ya.
Kembali lagi surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Ali Imran 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Untuk nafkah atau menafkahkan harta ya, bersedekah misalnya, ini adalah salah satu contoh pembuktian keimanan. Kita boleh melatih itu, melatih pembuktian dengan amal. Jadi makanya Ramadan juga dianjurkan bersedekah lebih banyak gitu kan. Bahkan seperti air yang mengalir deras katanya kalau Rasulullah ketika Ramadan itu. Sedekahnya tuh banyak gitu ya. Karena itu adalah contoh bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada amal nyata begitu. Silakan ya, masih ada waktu untuk kita bersedekah lebih banyak teman-teman. Kemudian Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita berharap Allah dekat dengan kita, teman-teman. Teman-teman sudah tahu berapa banyak dekatnya kita dengan Allah, berapa banyak Allah dekatnya dengan kita? Di Quran ada, ya. Sudah tahu? Di surat An-Nahl, di surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri. Nah, ini saya sempat merenungkan kalimat ini ya, agak bingung nih. Maksudnya bentar, kenapa harus urat leher gitu kan ya? Kenapa nggak bagian tubuh yang lain gitu kan? Nah, kemudian saya merenungkan gini, kalau saya mendekati anak saya yang bungsu, biasanya kita kalau ibu-ibu nih ke anak yang bungsu tuh gimana ya? Curahan kasih sayang gitu kan ya, yang paling kecil terakhir tuh ya. Jadi saya biasanya suka senang sekali memeluk anak ini dan mendekatkan dia kepalanya kepada leher saya. Karena rasa leher tuh memang paling dekat teman-teman ya. Dan rasa leher itu kedekatannya itu menghasilkan oksitosin yang sangat banyak. Oksitosin adalah hormon kasih sayang. Jadi kalau kita peluk seseorang lama, bisa sampai 20 detik misalnya, oksitosinnya banyak. Dan seorang ibu menyusui anak, itu akan merangsang oksitosin dan itu kasih sayang yang sangat besar. Jadi kalau kita ingin membangun hubungan kasih sayang dengan siapapun seseorang, itu ya kita bisa memeluk dia lebih sering, bisa bersentuhan dengan dia lebih sering, bisa memberi apa saja lebih sering, itu meningkatkan oksitosin. Ya, hubungan baik secara kasih sayang. Allah lebih dekat dari urat leher. Maka Allah itu memberikan kasih sayang yang jauh lebih banyak kepada kita dibandingkan siapapun. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita ingin memberikan oksitosin kita kepada anak, dan betapa sayangnya kita kepada anak, ini buat ibu-ibu mungkin terhayati ya yang sudah punya anak, gitu. Alangkah layaknya dan jauh lebih layak apabila oksitosin kita itu diberikan kepada Allah lebih dibandingkan kepada siapapun. Rasa oksitosin itu adalah rasa kasih sayang yang luar biasa. Kepada Allah harus lebih dari itu, teman-teman. Layak Allah diperlakukan oleh kita seperti itu. Karena Allah memberi kita segalanya, gitu ya. Jadi sangat layak. Kalau kurang, bahkan kenal aja kurang, itu keterlaluan, teman-teman. Jadi kita jangan jangan kurang kenal dengan Allah. Kita harus terus mengenal Allah lebih baik. Sampai kita tuh kalau ingat Allah tuh oksitosin kita naik dengan cepat. Seperti hanya ke anak saya, kalau ngeliat anak saya, sini peluk gitu ya, duduk di pangkuan, dipeluk dekatkan ke leher. Itu tiap hari kayak gitu, pulang sekolah pada tiap hari pulang sekolah ya. Gitu lagi, sini salam dulu ibumu, peluk dempel ke leher gitu. Betapa rasa sayangnya gitu ya, saya kepada anak misalnya. Nah, Allah tuh lebih layak begitu gitu, lebih dari itu. Begitu teman-teman. Oke ya, mungkin sekian ya. Terima kasih. Eh, ini saya sudahi ya. Kembali ke panitia. Oke, saya stop share. Ya. Nah, silakan Teh Hana. Mungkin ada sesi berikutnya ya dari siapa? Home Edu, Home Education, Home Based Education. Silakan. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, materi hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua ya dok. Jadi eh, teman-teman di sini juga dapat apa namanya semangat gitu untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan nih, karena ini sudah menjelang zuhur ya di Bandung terutama, jadi mungkin akan ada break dulu sebelum memasuki sesi tanya jawab dan sesi door prize dari home based education karena insya Allah ada informasi yang bermanfaat sekali dan akan disampaikan oleh Teh Devi dari home based education. Silahkan Teh Devi. Baik, hatur nuhun ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Devi dari Home Based Education. Alhamdulillah, bahwa pagi ini kita bisa berkolaborasi ya Teh ya. Alhamdulillah, bisa bersama-sama menyimak materi dari Dr. Raftika yang sangat lengkap, sangat detail.
dan menyeluruh gitu ya sampai ke jiwa juga, ke batiniah kita, ke fisik kita juga alhamdulillah. Nah, saya izin memperkenalkan ya tentang home based education. Izin untuk share screen. Sudah kelihatan belum ya, Teh? Punten ini pakai HP soalnya. Oh ya, udah Teh. Nah, izin memperkenalkan tentang komunitas kami yaitu Home Based Education atau bisa disingkat Home Based Edu, merupakan komunitas untuk para ibu yang belajar mengenai pendidikan dan pengasuhan anak-anak dari dalam rumah yang berbasis fitrah dengan cinta. Kegiatan kami sendiri berupa ada diskusi tematik dan diskusi bebas secara daring maupun tatap muka, serta ada playdate untuk anak-anak di beberapa daerah di Indonesia. Alhamdulillah saat ini anggota kami di WA Group sebanyak 600 plus-plus yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Nah, ini merupakan beberapa kegiatan komunitas kami. Ada beberapa playdate di Bandung, Kabupaten Bandung, Jabodetabek, Jogja, dan Surabaya. Namun yang masih aktif sampai sekarang di Bandung dan Kabupaten Bandung. Kemudian kami juga ada subgrupnya Holistic Health Group, berdiskusi seputar kesehatan anggota keluarga dengan pendekatan holistik. Juga ada kegiatan komunitas berupa homeschooling, yaitu sharing para homeschooler, diskusi tentang usia preschool dan usia sekolah anak, dan tentang pra-akademik dan akademik. Kemudian terakhir ada home based sustainability, kita di situ berdiskusi seputar pengelolaan sampah rumah tangga, juga seputar topik keberlanjutan lingkungan yang lebih luas. Nah, saat di bulan Ramadan ini, selain kami mengadakan webinar bersama Dr. Ratika, kami juga ada HBE bertahap, yaitu berbagi takjil berharap pahala. Nah, di sini kami mengajak buat anak-anak playdate bersama setiap Kamis di selama bulan Ramadan. Nanti kita ada tempat kumpulnya juga, dan kami akan membuat takjil bersama-sama dengan anak-anak dan juga disebarkan takjil, disalurkan juga takjilnya di beberapa daerah di di sekitar Bandung Raya. Alhamdulillah saat ini donasi yang terkumpul hampir sekitar 3 juta. Jadi kami akhirnya membuat ada 6 spot yang kami salurkan, dan alhamdulillah kemarin juga sudah ada 2 tempat yang disalurkan sekitar 200 pak takjil, dan kami salurkan di sekitar di jalan-jalan, kemudian juga di beberapa rumah yang membutuhkan takjil seperti itu. Nah, buat ibu-ibu, bapak ibu yang mau ikut berdonasi masih bisa, kami akan tetap salurkan sampai di 10 malam terakhir insya Allah. Di sini juga benar tadi kata Dokter Aftika bahwa apa ya, Rasulullah teh sudah dermawan gitu ya, tapi di bulan Ramadan teh Rasulullah lebih dermawan lagi gitu. Nah, kami tuh ingin mengajarkan ke anak-anak seperti itu, dan yang kemarin kami lihat bahkan pernah pas hari Kamis minggu pertama tuh saat hujan tuh mereka berbagi takjilnya juga semangat gitu ya, sambil senyum, sambil dikasih ke bapak-bapak, ke tukang parkir, ke bapak-bapak yang pedagang, itu mereka juga masih semangat gitu ya. Malah justru kami sebagai orang tua yang jadi tersentuh gitu ya dengan fitrah baiknya anak-anak ini gitu. Nah, semoga ke depannya kami juga bisa berkolaborasi lagi bersama teman-teman, dan ibaratnya harapannya application ini bisa bermanfaat untuk di seluruh lini begitu. Jazakallahu khair atas kesempatannya menjelaskan tentang HBE. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Teh Devi. Masya Allah, informasinya barusan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman kita semua. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa join komunitas home based education dan juga bisa ikut berdonasi untuk berbagi takjil tadi yang sudah Teh Devi sampaikan. Mungkin rekeningnya Baik, bisa disimpan juga di chat ya, supaya teman-teman tahu dan bisa ngambil. ya, Jadi bisa segera eksekusi nih. ya boleh disampaikan di chat ya Teh Devi. Tadi tuh ada takjil cuma 5.000, dikit banget ya. Kan boleh dong donasinya lebih banyak dari itu. Ya, jadi Iya betul. jangan dibatasi ya. Maksudnya silakan mau donasi sebanyak mungkin kan, mumpung lagi Ramadan kan gitu ya, Teh Devi. Iya. Baik, Betul, Dok. Nah, maksudnya paket iftar teh misalnya kami bikin takjilnya tuh yang seharga 5.000. Jadi misalkan 500.000 didonasikan itu jadi ada 100 pak yang akan kami donasikan begitu. Oh iya iya, Masya Allah. Oke oke. Ditulislah di Saya chat izin deh. share ini Heeh. Pak bagi Iya. kami. Oke. baik. Mungkin selanjutnya kita beranjak ke sesi kuis dulu ya dok ya sebelum sesi tanya jawab yang terakhir.
agar nih kayaknya teman-teman masih fresh nih dari materi tadi gitu ya. Oke, Oke. untuk teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan dari Dokter Artika secara tepat dan benar akan mendapatkan hadiah satu Ramadan Fit Package sebagai suplemen selama sahur dan berbuka. Yang sudah tadi di awal saya sempat tunjukkan gitu. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Mungkin sebenarnya ini bisa untuk 2-3 orang, Dok. Cuman kalau misalnya waktunya sempit, ya mangga disesuaikan pertanyaannya. Oke. Jadi saya nanya nih, Teh Hana. Iya, nanya. Oke. Nanti gimana Teh Hana aturannya? Mau pokoknya yang milih peserta misalnya ngacung semuanya ngacung gimana tuh? Mungkin kita ada prioritaskan yang lebih dulu ngacung ya. Mungkin nanti ngacung pakai reaksi raise hand boleh. Oke, baik, Dan baik. jangan langsung dijawab ya teman-teman. Biar jawabnya langsung live aja nanti. Oh, jawabnya pas live ya. Jadi ketika ditunjuk si Anu baru dia ngomong gitu ya. Ya, jadi nanti reaction dulu, raise hand di Zoom. Nanti yang dipilih baru bisa jawab. Ini yang video mulai. Ada reaction Pak, Ini di ya. bawah. Reaction tuh di bawah ya. Di Oh, mana? gitu. Di mana ya Teh Hana? Ya, di bawah ada reaction. Reaction itu dipencet, boleh pencet Oh, emoji, boleh eh, tangan, boleh apapun. jadi reaction tuh tulisannya REACT gitu ya. Terus gambarnya gambar hati miring dikit gitu. Benar nggak? Ikonnya, I, icon hati miring dikit di bawah dari zoomnya ini, ya kan? Mungkin ada yang nggak tahu reaction tuh mungkin apa. ada yang beda-beda ya. Kalau di Oh saya ya. bentuknya senyum ya, Oh, emojinya. iya oke. Beda-beda ya. Nah, betul kayak Bapak Awan. Oh Cuman iya itu Pak Awan udah boleh bisa. diturunin dulu Pak tangannya Turunin nanti dulu Pak biar adil. Oke. biar adil Pak. Nanti bareng-bareng ya. Iya. Oh ya Diturunin bentuknya hati caranya ya. diklik lagi tuh Pak. Diklik lagi nanti dia akan turun sendiri. Nah gitu. Bener-bener. Nah, oke ini kecepatan tangan juga Pak. Tangan online ya Pak ya. Siap-siap. Oke, baik ya. Oke. Bismillah ya teman-teman udah pada siap. Tadi kan pada menyimak ya, nggak pada ngantuk kan? Nah, buat Tes yang dulu menyimak nih. mungkin dok, biar jawab dulu di kolom komentar apa udah siap atau belum. Oh oke oke ya. Silakan yang sudah siap untuk mengikuti kuis. Silakan tulis siap. Silakan. Karena kalau belum pada siap, kita mau kasih kuis juga masih pada tidur kali ini. Jangan-jangan. Oke. Siap, siap, siap. Siap 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 ya. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berlomba nih di bulan Ramadan berlomba. Iya. Oke, Oke boleh ya. dok. Udah bisa ya? Ya. Saya akan tanyakan sebuah pertanyaan kunci. Jadi pertanyaannya yang kunci-kunci aja. Kan tadi pemaparan begitu banyak ya. Tapi yang mau saya tanyakan yang kata kuncinya. Jadi secara konsep akar masalah nih ya, yang sudah saya bahas tadi, bulan Ramadan itu sebetulnya basicnya adalah bulan apa? Silakan. Ngacung aja, ngacung dulu. Jangan jawab ya. Yang duluan teh. Oke, ini yang pertama ada Gurita Healthy ya dok. Oh, Bu Rika Healthy duluan. Ya, duluan. Oke. Mungkin bisa disampaikan Bu jawabannya. Mungkin Bu Rika Healthy kalau boleh buka ini apa? Buka kamera kalau Eh, boleh. bentar belum pakai jilbab dok Oh, maaf, maaf. lagi sambil di luar dok Oh, lagi atau nggak apa-apa. nyetrika Kalau nggak siap sih nggak apa-apa sih, Teh. Nggak apa-apa. izin Iya. boleh jawab dok. Gimana nih, Teh Hana nih panitianya nih? Gimana panitia? Oh Boleh, boleh silakan. ini Ya. Bismillah, bulan puasa menurut konsep akar masalah yang saya pahami dok adalah bulan pembersihan atau bulan detoksifikasi, mulai dari pembersihan akal, pembersihan fisik, terutama juga pembersihan dari eh, makanan ya, pembersihan nutrisi. Kira-kira gitu, Dok. Oke. Teh Hana ini jawabannya tepat sekali, bagus sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah dapat Izin, Dok. hadiah. Dok, Ya. saya juga dokter, Dok. Oh, Cuma Oh, pasien
cuma pasien dokter Raftika udah 4 tahun yang lalu. Oh Saya iya, mengkonsumsi, ya, saya konsumsi SKN 8 sudah 5 paket. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Dokter Rika. Masya Allah. Iya dong, Nggak iya. pernah cerita kalau sama-sama sejawat. Enggak, saya ngikuti di Telegram, cuma kita kalau pas room chat konsultasi agak susah sama dokter Raftika. Oh, Jadi, eh, jadi baru ini kita jumpa oh, online. oke oke. Terima kasih banyak, Masya Allah, Dokter Rika. Oke, Teh Hana simpan Ya, namanya. Segera makasih nanti kirim dok. hadiahnya. Oke, sama-sama ya. Baik-baik. Oh, beruntung Ya, sekali ya, Dokter Rika nih. Oke, Baik. gimana nih berikutnya nih? Buat keadilannya apa diturunin dulu raise hand-nya untuk pertanyaan berikut atau gimana, Teh Hana? Diturunin dulu raise hand-nya semuanya. Berarti pemenangnya nanti bisa langsung chat ke admin KAM ya dok ya. Dan saya juga sudah catat nama-namanya. Untuk pertama berarti Dokter Rika ya. Rika. Oke. Pertanyaan kedua ya? Iya, sebentar. Belum. Biar dilihat dulu nih. Oke. Oke, saya juga sambil lihat-lihat materi nih ya. Yang mana yang mau ditanya ya? Hmm. Oke, untuk pertanyaan kedua, boleh dok sekarang. Udah siap ya? Baik. Di Ah, listennya diturunin dulu ya, Pak Awan. Pak Wan semangat banget ya, Pak. Oke, enggak dok. Oke, baik. Tadi sudah benar ya jawabannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih tentang prinsip prinsip dasar perbaikan holistik dalam bidang apapun, termasuk kesehatan ataupun bukan kesehatan, Tadi fisik maupun SKPD. non fisik, itu apa saja? Jangan dijawab dulu ya, raise hand dulu. Itu ada 3 poin. Silahkan disebutkan. Tadi Rika. Ada yang sudah ini? Ini yang pertama Bu Yandra ya tadi ya. Yang ngacung pertama. Iya. Baik, boleh jawab dok? Tunggu. Ini Bu Wiandra Boleh. bukan? Iya, Benar ya? iya, iya, Bu Yandra. Oke, oke. Baik, Bismillah. Prinsip dasar perbaikan secara holistik itu ada 3. Yang pertama detox, yang kedua renutrisi, dan yang ketiga regenerasi. Betul. Masya Allah, tepuk tangan ya. Bagus banget ini. Wah, Masih fresh banget ini dok fresh materinya banget. berarti. Iya. Keren juga nih Bu Yandra, berarti menyimak sampai akhir dan tidak tidur. Alhamdulillah. Bagus, dapat hadiah nih ya. Layak dapat hadiah. Oke, disimpan namanya. Terima kasih Bu Yandra atas jawabannya. Teman-teman yang lain meskipun tidak mendapatkan dan tidak ikut menjawab, mudah-mudahan bisa terulang kembali ya 3 poin penting ini karena dalam kehidupan ini semua terpakai. Mau di bidang apapun loh, bukan cuma kesehatan. Oke, jadi ini satu pertanyaan lagi atau gimana Teh Hana? Satu pertanyaan lagi boleh? Ya, Boleh. bentar Di ya. raise hand-nya diturunin dulu Nah, Bu Yandra. iya, satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, sebentar ya, saya cari dulu. Ini kan tadi ada 2 materi ya. Eh, ini tampaknya sekarang saya mau mengambil dari materi yang kedua nih. Oke. Yuk, siap-siap ya lomba-lombanya, lomba raise hand-nya. Pertanyaannya adalah, nah, eh, ternyata em, puncak dari semua prinsip persiapan holistik di bulan Ramadan ini untuk ketiga aspek itu ada di satu malam. Ini mah bukan pertanyaannya ya. Ini baru penjelasan dulu. Tentu kita semua tahu itu malam apa. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang membuat kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dengan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin dan semua persiapan holistik tadi diakumulasikan pada malam ini. Kata kuncinya apa? Ada 2 kata kunci. Apabila kita berpuasa dengan apa dan apa, 2 kata kunci itulah yang membuat kita bisa diampuni dosanya. Gitu. Oke, silakan. Baik, ini Bu Alia Sawitri kayaknya. Yang pertama. Oh ya, Masya Allah, Bu Alia. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Silakan. Jawabannya iman dan berharap pahala, mengharapkan pahala, beriman. Bisa.
Ihtisab ya. Oke, Yang pertama, Masya Allah. Imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Betul sekali. Alhamdulillah. Selamat nih Bu alamin. Alia. Dapat hadiahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Hmm, Allah, baik. Sudah Jazakallah. terkumpul 3 pemenang di hari ini ya dok ya. Ya. Mungkin untuk para pemenang bisa segera hubungi admin KM yang WhatsApp-nya sudah di-share ya, sudah di-share di kolom chat. Nanti kami tunggu konfirmasinya. Kemudian juga pengirimannya nanti di hari kerja ya, mungkin besok bisa. Dan apa namanya? Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab lagi ya, yang Saya kedua. nanya, Mbak Hana, nanya lagi. Gimana Pak Wan? Mungkin Ya, bisa saya mau nanya. singkat aja karena ada teman-teman yang belum Boleh. berkesempatan. Pokoknya asal yang ini saya mau nanya lagi. Baik, boleh Pak. Satu pertanyaan ya Pak ya. Ya, Oke, enggak. mulai. Silakan Pak. Oke. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Tadi yang dokter bilang, saya kira dok, ini penting karena tadi untuk bagaimana secara ulul albab, saya bukan non sewu, tidak ada menyangkut apapun, cuma alangkah baiknya kalau para dokter medis yang selama ini sudah mendapatkan ilmu dari Allah, yang begitu mahal, lama mendapatkannya, mahal lagi kan. Tapi sekarang ini kan bagaimana, kan tadi dinyatakan bagi kita terutama yang muslim, dokter-dokter muslim, saya bukan dokter ya dok, itu sepantasnya kan bermanfaat dalam kehidupannya. Karena itulah sebaik-baik manusia kan bermanfaat buat orang lain. Tapi saat ini dok, perlu diadakan seminar dalam rangka penyadaran, apa ya namanya tadi mungkin kalau di sini kan regenerasi atau ini regenerasi otak, regenerasi posisi, reposisi lah bahasa saya dok. Bagaimana caranya mereka memahami sekarang ini kan kayak semacam di bawah naungan mafia apa ya industri farmasi gitu. Satu sisi dia tahu itu yang dikasihkan. Saya bilang dokter selama tidak akan bahagia kalau tidak hijrah. Kenapa? Pertanyaan dokter nanti, maaf ya bukan dokter herbal maksud saya dok. Saya mohon maaf kalau disalahkan nih karena waktu saya masih idealis banget ya dulu itu tidak akan bahagia, saya bilang. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu yang tidak bahagia. Jadi dokter bukan lagi menjadi manfaat ilmunya, tapi memanfaatkan masyarakat gitu. Sehingga manfaat akhirnya ketergantungan obat kimia tinggi, bukannya sehat jadi malah ya diponis umur hidup harus minum obat dan sebagainya. Kan berarti kan kalau diponis umur hidup minum obat, berarti diponis umur hidup dia nggak sehat gitu. Nah ini dok saya kira perlu banget seminar dengan dokter-dokter yang lain dok. Karena untuk mereposisi gitu. Bahwa ilmu yang Allah berikan udah lama dan tidak semua ilmu dokter bisa diterima. Dia harus betul-betul menyadari ini ya yang bagaimana menjadi ulul albab itu. Bahwa Allah tuh tidak sia-sia dia menjadikan seorang dokter. Dokter medis maksud saya. Jadi maksudnya harus ada semacam apa ya tadilah dok ini kayak gini kan dokter Fika luar biasa ya luar biasa bagaimana caranya di dunia kita bermanfaat di akhirat kita menerima hasil manfaatnya itu karena ini penting banget dok penting banget karena masyarakat sedang nunggu harusnya saat ini hadirnya rumah sakit banyaknya dokter lulusan dokter harusnya tingkat kesehatan masyarakat meningkat ini kan enggak banyak rumah sakit banyak juga yang sakit banyak juga dokter istilahnya. Nah ini saya kira dok perlu kayak semacam seminar-seminar dengan kawan-kawan dokter, apalagi yang di aesthetis luar biasa lah. Dokter Pika luar biasa, makanya dok ya pelan-pelan saya kira memang hidayah punya Allah ya, tapi tidak salahnya dicoba untuk mencoba mereposisikan bahwa ilmu yang dititipkan Allah untuk menjadi dokter itu ilmu yang luar biasa. Itu aja dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah nih, Pak semangat banget ya Pak Wan luar biasa. Terima kasih nih Pak untuk apa namanya penyemangatnya dan masukannya.
Dan untuk apa yang disampaikan ini memang menjadi sesuatu yang bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di berbagai bidang di dunia ini semuanya itu sebetulnya mengalami permasalahan-permasalahan gitu. Jadi kalau disebut ada mafia ini, mafia itu di semua bidang tuh memang selalu ada mafia-mafianya gitu. Dan itu sebenarnya semuanya sudah dijelaskan juga loh Pak, ternyata ya di dalam Al-Qur'an bahwa ternyata memang Allah menciptakan dunia ini dengan kehadiran iblis di dalamnya gitu. Dengan kehadiran setan yang pasti akan membelokkan manusia dari jalan benar kepada jalan yang buruk gitu. Jadi ini memang menjadi apa ya semacam lahan ibadah untuk kita berjuang gitu ya. Supaya orang-orang yang beriman itu punya kesempatan beramal di sini, supaya orang yang beriman juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah yang lebih lagi, karena mau memperjuangkan sesuatu yang sifatnya melawan setan gitu ya, yang memberikan pengaruh buruk begitu. Nah, untuk masukan ini tentu ini sangat berharga. Saya sendiri sebetulnya dari sejak awal pandemi membuka semacam komunitas begitu ya. Saya sebut sebagai komunitas untuk para dokter probiotik for COVID-19. Nah, tapi memang saya belum terlalu aktif untuk membuatkan edukasi khusus kepada mereka secara seminar kecuali dulu ketika pandemi. Nah, jadi saya lihat di komunitas ini juga ada selain ini ada komunitas dokter yang lain yang juga berkesadaran dan mengupayakan untuk bisa menawarkan konsep yang lebih baik gitu dalam hal pengobatan. Itu ada juga. Saya pun juga ada dalam komunitas yang seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan yang memang perlu diupayakan dan sebetulnya apa acara semacam ini memang untuk kalangan awam tapi juga untuk semua kalangan termasuk untuk kalangan medis silahkan. Makanya tadi ada penelitian yang saya tampilkan karena biasanya kalau kalangan medis butuh pembuktian dari sisi itu, maka saya pun menyampaikan hal semacam itu gitu ya. Sisi ilmiahnya juga ada gitu sehingga kalau kita ingin berargumentasi dari sisi ilmiahnya bisa dipahami gitu ya secara medisnya bagaimana. Nah, mudah-mudahan sih Pak, ke depannya bisa diwujudkan ya untuk harapan ini bahwa akan semakin banyak lagi teman-teman dokter yang bergabung dengan komunitas konsep akar masalah juga. Dan selama ini sudah ada gitu ya yang bergabung ini. Saya berharap begitu. Seperti halnya tadi dokter Rika itu ternyata dokter ya Pak. Dan itu pasien saya juga, Masya Allah gitu. Jadi artinya ini adalah bagian dari reposisi tadi bahwa kita mulai mengenalkan nih ada konsep yang berbeda loh. Apa itu holistic integrative medicine? Apakah itu? Nah, itu adalah menggabungkan semua metodologi, memahami semua aspek. Nah, untuk hal ini wajar kalau teman-teman dokter misalnya yang dari standar medis konvensional itu tidak terlalu mengerti, itu sangat wajar. Karena pendidikan kita tidak membekalkan itu memang. Jadi saya pun waktu saya belajar di kedokteran, saya dari Unpad dulunya, itu saya tidak tahu tentang ada tiga aspek yang memang harusnya tiga-tiganya tuh diperhatikan, dipahami, bahkan di treatment gitu. Tidak mengerti, kita taunya fisik aja gitu. Nah, tapi setelah berkembang seiring waktu karena berusaha menjadi ulil albab, ceritanya berusaha ya Pak ya. Dan doa yang tadi apa Ali Imran 189 sampai 195 itu sudah saya sampai 194 ya, itu sudah saya hafalkan sejak SMA dan ketika SMA saya sudah baca itu gitu sebagai bentukan doa di dalam sholat dan sebagainya. Tampaknya itu pun menjadi bagian dari pengabulan doa pada saat sekarang ini. Jadi sekarang usia saya menjelang 50 ya, 48 tahun saat ini dan kalau saya renungkan mereview seluruh perjalanan kehidupan saya dari mulai saya lulus sampai sekarang, itu banyak hal yang membuat saya mensyukuri luar biasa gitu ya tentang kenikmatan yang Allah berikan bahwa Allah menunjukkan jalan gitu kepada konsep ini gitu. Karena ini sesuatu yang menjadi penyelamat umat manusia yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak atas peneguhannya, motivasinya, penyemangatnya dan masukannya. Ya, Dok, tambahin lagi dok, satu lagi dok. Eh, saya berharap dok, saya ada ini lagi buat One Family One Therapist. Mudah-mudahan dokter Tipka bisa ikut kalau saya jadikan narasumber suatu saat dok. Oh Karena saya ya. pikir harus ada, saya lagi bikin itu komunitas One Family One Therapist itu, karena biarlah mereka jadikan pahlawan apa duta kesehatan di keluarganya supaya tadi hal-hal yang menjadi dia paham tentang detoksifikasi, renutrisi sama regenerasi sel itu karena memang itu penting jangan sampai keburu terlambat gitu. Jadi memang edukasi dok yang kita sedang lagi kembangkan di Bandung mudah-mudahan nanti dokter bisa jadi narasumber. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih banyak juga Pak Awan atas kesempatan ke depan ini ya. Saya sangat senang kalau bisa mengedukasi orang karena nambah amal juga nih mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Teh Hana bagaimana? Insya Allah, baik. Terima kasih, Pak Awan. Kemudian, selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan lagi di kolom chat. Mungkin untuk 2 orang penanya aja ya, Dok ya.
Yang sebelumnya juga ada pertanyaan yang belum terjawab, Teh Hana. Apa kita mau ambil dari pertanyaan sebelumnya? Oke, boleh. Ya, itu udah banyak kelihatan yang nanya tadi. Cuma kan kita belum sempat bahas ya. Ini saya lagi scroll nih. Mungkin Hana juga bisa bantu. Di mana ya Tadi tadi? ada dari Ibu Ida Aisyah, Mhm. katanya bagaimana menyiasati menu yang bernutrisi bagi kalangan menengah bawah yang mungkin untuk membeli bahan pangan yang bernutrisi belum memadai. Bagaimana jawabannya ya untuk kondisi ekonomi yang kurang begitu ya, Teh? Ya, betul. Oke, baik. Untuk Ibu siapa namanya Bu Ida ya? Ya. Ya, Oke, untuk Bu Ida, prinsipnya satu hal Bu, bahwa bagaimanapun kondisi kita secara ekonomi ya, selama kita masih memiliki nafas yang kita hirup ya dan kita lepaskan gitu, masih ada nafas di kandung badan, maka berarti Allah memberikan rezeki kita selalu, masih ada gitu ya. Nah, adapun memang bisa jadi mungkin kita sedang diuji bahwa kita tidak bisa menjalankannya secara ideal karena keterbatasan anggaran misalnya. Untuk hal itu tidak perlu membuat jadi sempit hati ya. Kembali ke tadi tuh, materi yang kedua, bicara tentang berbaik sangka kepada Allah ya, itu perlu dikedepankan. Jadi misalnya, oh ya Allah, saya pengen sekali nih misalnya merenutrisi tubuh saya misalnya dengan menggunakan microbiome treatment berbasis mikrobiom itu ada pembelanjaan jadinya gitu kan ya. Nah, terus gimana nih ya Allah, tapi nggak ada anggarannya, misalnya begitu. Nah, ya udah, adukan saja kepada Allah, sampaikan harapannya. Setelah itu kita ikhtiar dengan apa yang kita mampu gitu, Bu. Jadi misalnya belum bisa belanja apapun nih untuk hal itu, setidaknya tadi kita sudah sampaikan wawasan tentang balance nutrition ya. Jadi berarti makanannya yang namanya karbo jangan terlalu dominan gitu kan, 25% saja dari sisi karbonasi misalnya ya. Kemudian sayurnya ditambah. Jadi sempurnakan piring balance dietnya. Nah, itu termasuk salah satu ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiarnya menyempurnakan. Kenapa? Oh, itu ada suara yang masuk ya. Oke, jadi menyempurnakan balance diet di piringnya. Itu sesuatu yang saya kira masih memungkinkan untuk ditempuh secara ekonomis. Ya kan? Nah, kemudian misalnya ada rezeki sedikit, misalnya mau ngambil yang sangat-sangat murah gitu. Katakanlah yang cuma 20 ribuan gitu. Itu pakai Food Pro bisa. Meskipun ini nggak dijual bebas, jadi nggak bisa beli di sistem apa website ya. Jadi biasanya ini pun saya hanya berikan kepada terbatas, kalangan terbatas. Jadi orang-orang yang japri saya kasih gitu ya. Orang-orang yang konsultasi pakai formulir itu bisa saya kasih gitu kan. Atau ya sudah punya pertemanan dekat dalam arti terhubung terkoneksi aja gitu ya. Misalnya ke admin KM nanya-nanya juga bisa gitu. Nanti dibantu untuk bisa mengambil itu. Jadi memang hanya untuk yang seperti itu kalau itu belum belum ke publik gitu. Mungkin suatu saat ya, suatu saat mungkin ada prosesnya untuk bisa sampai ke publik. Nah, itu misalnya gitu ya, itu kan murah cuma 20 ribu, cuma satu botol semprot aja. Gitu. Ini juga ada tetangga lama saya sudah pindah rumah, itu datang berkunjung ke rumah saya, izin keluar dulu untuk merokok karena itu suami istri ya. Suaminya masih merokok, istrinya bilang ini gimana cara suami saya supaya tidak merokok katanya gitu. Terus ya kita motivasi tetap aja nggak mempan katanya ya. Akhirnya ya udah coba aja pakai yang spray itu gitu, masukin ke galon. Dan saya masukkan ke gelas yang saya berikan menyuguhi tamu saat itu ya. Dan suaminya cerita, kok saya jadi nggak enak ngerokoknya ya? Kenapa itu? Oh ya ini gelasnya beda nih, isinya udah ada kandungan itu gitu. Seperti itulah misalnya. Itu jadi bisa dengan berbagai cara ya, yang murah banget bisa. Atau tadi menyempurnakan balance diet di piringnya. Dan di atas itu semua kembali kepada berbaik sangkanya, gitu ya. Karena kebahagiaan kita akan berpengaruh. Ya, kebahagiaan itu dalam arti rasa syukur kita, qanaah kita, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah ya. Itu akan berpengaruh. Jadi meskipun ya Allah saya diuji dengan kesulitan, tapi Engkau memberikan juga banyak. Jadi kenang semua yang sudah Allah beri yang lebih banyak itu. Karena di surat Ibrahim ayat 7 dikatakan kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah syukur itu, menambah nikmat. Tapi kalau kita tidak bersyukur akan ada azab. Nauzubillah ya. Jadi jangan sampai kita tidak mensyukuri yang Allah berikan. Hanya karena kita mendambakan apa yang belum bisa kita dapatkan. Oke ya, mungkin itu nasihatnya buat Bu Ida. Boleh mungkin yang lain Teh Hana, tolong pilihkan deh bantu saya, bantu untuk memilih siapa yang mau dijawab karena banyak yang tadi itu ya. baik. Untuk pertanyaan yang lain sebenarnya banyaknya tentang penyakit personal. Jadi mungkin bisa langsung konsultasi dengan dokter ke mengisi formulir ya dok ya. Oh iya ya. Untuk yang Untuk personal. penyakit personal nanti akan mendapatkan jawaban dengan mengisi formulir dan formulir ini gratis ya teman-teman jangan sampai aduh ragu nih mau Ya, ngisinya jangan-jangan berbayar gitu kan.
Karena saya juga sempat dengar ini dikasih link untuk edukasi kita hari ini juga ada yang ragu ngeklik gitu. Kenapa? Takut bayar. Jangan takut ya, itu formulir tidak berbayar. Ya, jadi artinya saya membuka konsultasi melalui chat dengan formulir ini tuh tidak ada misalnya harus bayar dulu konsultasi dengan saya gitu. Ya, pembayaran itu baru ada kalau memang sudah bersiap untuk mendapatkan terapi nutrisi gitu. Karena kan mau nggak mau harus dibeli ya. Gitu. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa gitu, isi aja. Ya, di sini ada kan yang di mana tadi linknya tuh? Ini ada banyak link ya dari mulai toko online Shop. Mungkin bisa di Kirim repost lagi. ulang karena udah ketutup dengan chat-chat yang lainnya supaya bisa yang paling bawah. Ya, Repost mungkin ulang terus sambil menunggu dikirim linknya, ada lagi pertanyaan yang paling pertama tadi, ya. katanya dari Ibu Patricia Herdita, apakah uban usia 30 akhir juga termasuk karena disbiosis? Bagaimana cara reverse ini? Oke, reverse aging. Oke, sebetulnya belum aging ya, tapi kok bisa ada muncul. Nah, jadi kalau yang namanya uban itu berbagai faktor ya. Jadi pertama dari faktor mungkin ada kaitan dengan genetik juga. Misalnya di atas-atas kita, ibu, ayah, kakek, nenek, atau keluarga di atasnya punya bakat mudah terkena uban di masa muda gitu, mudah muncul uban itu bisa berpengaruh pertama itu. Yang kedua, disbiosis itu kan awalnya itu gini, kalau disbiosis berarti kan kekurangan mikroba, ketidakseimbangannya bisa menimbulkan malnutrisi. Nah, malnutrisi itu bisa membuat makanan yang kita makan tidak terserap sepenuhnya. Di antara malnutrisi ini, di antara makanan yang tidak terserap sepenuhnya ini, ada yang bisa jadi dibutuhkan untuk rambut kita menjadi warnanya tetap hitam. Tapi karena kurang, jadinya akhirnya jadi putih gitu. Jadi kekurangan nutrisi itu bisa dari disbiosis. Kemudian berikutnya lagi, disbiosis ini juga bisa menjadi akar masalah terkait permasalahan hormonal, gitu. Apakah disbiosisnya menimbulkan gangguan hormonal dan gangguan hormonal menimbulkan uban? Ataukah gangguan hormonal dulu, kemudian mengganggu disbiosisnya, menambah disbiosis? Karena bisa begitu. Jadi disbiosis bisa bikin gangguan hormonal bisa bikin disbiosisnya nambah. Dan kedua hal ini, apalagi digabung keduanya, bisa juga berpotensi menambah cepat penuaan atau aging dengan timbulnya uban, gitu. Kemudian di antara kaitan dengan uban itu adalah kita kan suka tidur malam ya tentunya. Harusnya kita tidur tuh dengan kondisi yang nyenyak dan berkualitas. Tapi ada yang situasi yang membuat kita sulit begitu, misalnya karena kita sering menyalakan lampu ketika kita tidur. Itu lampu harus mati teman-teman ya. Karena kalau nyala itu akan membuat hormon melatonin kita yang bersifat sebagai antioksidan dan punya kemampuan mencegah uban, itu kadarnya itu menjadi tidak sempurna gitu dan bangunnya lebih jadi nggak enak ke badannya. Saya sudah pernah buktikan ya. Jadi buktikan kayak gini. Jadi saya tidur biasanya suka mati lampu dan nggak ada suara. Jadi udah sepi banget, udah bener-bener nggak boleh ada yang bersuara dan beraktivitas terus tidur gitu. Bangun pagi enak gitu badannya. Suatu saat saya tidur jam 10 malam udah saatnya kan. Tapi kebetulan suami saya sedang membuka laptop dan mendengarkan sesuatu dan bersuara. Terus saya memberikan usulan, Mas, kalau bisa dimatiin aja lah ini udah mau tidur gitu kan. Bentar nih kagok katanya gitu. Jadi tapi akhirnya saya karena udah ngantuk tertidur. Tapi keadaannya saya masih mendengar suara dan lampu masih menyala. Dan saya tidak tahu berapa lama karena suami saya mungkin mengerjakan sesuatu entah berapa lama ya. Tapi saya bangun badannya nggak enak gitu. Itu salah satu yang membuat kita cepet aging juga gitu. Terus hal yang lain bisa dari pikiran itu sendiri karena rambut kan di kepala ya. Kepala ya dekat dengan otak, di dalamnya ada otak. Jadi kalau otak kitanya diforsir dengan pikiran-pikiran yang berat, yang jelek gitu, yang nggak enak gitu ya, stres misalnya atau apapun, itu bisa juga mempercepat timbulnya uban gitu ya dan banyak lagi lah mungkin ini jadi materi sendiri tentang uban. Kedepannya juga ingin saya bikin kajian tentang anti aging khusus ya mungkin ya entar saya belum bisa menjanjikan dulu takutnya nggak bisa dilaksanakan dengan cepat gitu. Oke mungkin ada yang lain lagi Teh Hana. Iya, sebenarnya masih banyak ya, Dok. Mhm. Seperti 4 sehat 7 sempurna ini berlaku untuk bayi empasi juga atau enggak. Terus ada juga yang terapi awal obesitas pada anak bagaimana. Oke simpan dulu ya Ada yang mungkin tentang hipertensi oke semenjak hamil, gitu. oh iya ya Seperti oke itu. mungkin yang tiga itu dulu lah ya Hana sebutkan saya langsung jawab aja dulu ya jadi tadi apa yang berapa sempurna apa 4 sehat 7 sempurna tadi. Oh iya ya. Sebentar saya buka materi Ada saya tadi ada bayi dua ya. empasi. Tadi ada yang 4 sehat 5 sempurna, ada yang 6 sehat 7 sempurna, ada dua macam gitu. Yang jelas kalau oke 4 sehat 5 sempurna dulu ya, yang versi konsep akar masalah nih. Mungkin saya share dulu ininya ya. Eh, yang ini bukan ya. Kalau ini 4 sehat 5 sempurna. Jadi untuk yang ini
Sebetulnya ini umum ya sifatnya. Ini umum. Jadi ini dari mulai anak kecil, bayi sampai ke kakek nenek ini masuk ini. Semuanya ini umum sekali. Ya tentu disesuaikan kalau masalah dosis dan keseimbangan gitu. Misalnya tadi ada juga yang satu lagi. Nah, yang satu lagi tuh yang ini ya. Eh, nah, kalau ini prinsipnya 6 sehat 7 sempurna. Nah, ini beda. Nah, kalau ini kan berarti keseimbangan ya. Kita bicara balance diet dan keseimbangan dalam piring kita. Nah, ini juga sebenarnya bisa umum, tapi ini untuk anak ada yang lebih lebih sedikit berbeda gitu. Ini untuk gampangnya yang kanan ini nih. Jadi 50%-nya masih sama sih dengan yang tadi ya. 50%-nya sebenarnya sama sih dengan yang tadi lah kira-kira. Ini untuk yang kanan. Gitu. Untuk yang kiri mungkin lebih detail nih ya. Jadi sereal 25%. Sereal itu termasuk nasi ya. Fruit veggies-nya 40%, 15%-nya protein yang kaya gitu dengan protein, makanan kaya protein. Dairy mungkin ada susu yang disesuaikan ya 12% dan ada lemak baiknya 8%. Ini lebih detail nih untuk sebelah kiri. Jadi sebetulnya sih hampir sama lah gitu ya, cuma ada sedikit perbedaan saja. Begitu sih mungkin untuk yang anak tadi. Terus yang ketiga tadi apa? Hipertensi. Hipertensi kenapa, Nak? Pertanyaannya. Hipertensi, sebentar. Tadi itu semenjak hamil dan melahirkan jadi suka sakit kepala pas dicek tensinya tinggi. Penyebab dan solusinya bagaimana? Oke, nah sebetulnya kalau mau konsul silahkan juga ya. Ini termasuk kasus yang personal, bisa dibantu dengan konsultasi. Nah, tapi secara umum saya bisa coba jelaskan juga. Prinsipnya gini ya, ibu-ibu ketika hamil itu kebutuhan nutrisinya 2 kali lipat dari ibu-ibu yang biasa. Dan ibu-ibu ketika menyusui, prinsip nutrisi kebutuhannya 3 kali lipat ibu-ibu biasa. Maka tuntutannya lebih tinggi tentu terhadap keseimbangan dan dense food nutritionnya. Jadi nutrisi yang padat gitu, padat gizi itu lebih tinggi kebutuhannya. Kemudian selain dari itu, eh, metabolisme dan apa namanya beban organ juga lebih tinggi. Misalnya untuk ginjal. Jadi kalau ibu hamil, beban ginjal itu lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan ibu yang biasa, yang tidak hamil. Ya, makanya kenapa kalau hamil tuh kadang coba diperhatikan, kencingnya saya ingat ya, saya 6 kali, 7 kali saya hamil ya, satu keguguran yang ada 6. Jadi saya ingat gimana waktu saya hamil dulu. Itu tuh kencingnya tuh warnanya bisa lebih pekat dibandingkan hari-hari saya tidak hamil. Saya juga saat itu merasa, aduh ini gimana nih? Terus coba minum lebih banyak, minum lebih banyak. Tapi memang relatif lebih pekat karena tadi bebannya lebih tinggi. Nah, apabila ada ketidakseimbangan, jadi tadi bebannya kan meningkat ya, beban meningkat, nutrisi kebutuhannya meningkat gitu ya, beban metabolisme meningkat, beban organ meningkat. Kondisi yang seperti ini, misalnya disertai dengan ketidakseimbangan, ya dari berbagai aspek. Dari sisi aspek fisik tidak seimbang, misalnya makanannya tidak seimbang, ya tidak balance dietnya. Kemudian ketidakseimbangan dari pikiran, stres misalnya. Kemudian tidak seimbangan dari jiwa, jiwanya ya ruhnya mungkin terganggu juga, mungkin kurang kurang baik ya atau bagaimana. Nah, itu semua ketidakseimbangan itu bisa menambah beban kepada apa yang sudah lebih berbeban ini. Itu semua bisa memicu terjadinya sesuatu. Dalam hal ini misal hipertensi. Makanya ada yang disebut dengan hipertensi dalam kehamilan dan ada yang disebut dengan preeklamsi dan preeklamsi. Preeklamsi ya. Preeklamsi itu hipertensi dalam kehamilan tapi lebih dari sekedar hipertensi biasa karena disertai dengan gejala-gejala lain. Jadi ada permasalahan dengan fungsi ginjalnya. Jadi kalau kita cek urinnya atau kita cek darahnya juga ada yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Terutama urinnya itu berbeda. Jadi ada kebocoran protein misalnya. Gitu. Terus ada pembengkakan juga. Nah, dan ada resiko yang tinggi gitu untuk si janinnya sendiri bisa eksis dengan baik. Ada resiko kematian janin dan semacamnya gitu ya. Nah, kalau hipertensi dalam kehamilan cuma hipertensi aja, tapi tidak ada penyerta gejala yang lain. Tapi ini bisa terjadi karena tadi bebannya meningkat, beban metabolismenya bertambah, dan ada ketidakseimbangan yang memperburuk. Begitu. Jadi berarti harus di treatment. Kalau secara personalized, dilihat apa yang membuat tidak seimbang pada saat itu. Gitu. Kemudian setelah ketahuan apa yang tidak seimbangnya, ya kita treatment sesuai dengan itu dan akar masalahnya kita treatment semua. Misalnya pikirannya juga memang terganggu nih, ada hal yang menjadi beban pikiran. Itu harus di treatment. Ya, kalau secara holistic integrative medicine, kita punya banyak metodologi gitu ya dalam mengolah mengelola penyakit gitu ya. Di antara metodologinya, kita gunakan juga yang namanya mindset terapi. Kita berikan terapi kepada mindnya. Gitu. Ada mindset terapi. Mindset terapi ini bisa saya lakukan online maupun offline, personal. Tapi ini agak repot kalau kita, saya tidak terlalu banyak melakukan ini karena cukup mengambil waktu ya, satu pasien 1 jam khusus untuk mindset terapi. Mungkin ke depannya bisa saja kita buatkan mindset management. Ya kayak tadi kan ada
weight management, ada anti-aging management, ya, wellness dan anti-aging dan beauty, dan ada satu lagi illness management. Bisa saja mungkin nantinya mindset management, karena itu bisa kita berikan juga gitu. Ada ilmunya, ada caranya, ada metodologinya. Ya mungkin begitu ya. Baik, mungkin bentar. Baik, Masih bergema ya, mungkin Teh. di tempat saya sudah azan ya dok ya. Mungkin kita sudahi sesi pertanyaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada penghujung acara webinar hari ini. Terima kasih banyak Dr. Rafika Dewi atas ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Plantarum dan Home Based Education sebagai sponsor acara hari ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta atas antusiasmenya dan semangatnya mengikuti webinar hari ini. Insya Allah materi yang disampaikan akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga dengan adanya acara ini, kita semua menjadi lebih kaya akan ilmu dan mampu mempraktekkan tips-tips yang barusan disampaikan oleh Dr. Tika. Insya Allah, Zoom ini akan diupload rekamannya di YouTube dan linknya akan dibagikan di channel Telegram Ruang Tunggu Edukasi KAM dalam beberapa hari ke depan. Adapun yang ingin materi dokter bisa kami sampaikan di sana juga, bisa dikirimkan di sana juga, atau mungkin chat personal ke admin KM atau ke Dokter Aftika juga boleh. Kemudian berakhirlah sudah acara hari ini. Demikian webinar hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hana Syahidah sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita terus diberi kesehatan hingga dapat berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Kalau mau ada yang live duluan silahkan ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insya Allah. Ya, Jazakallahu khair, jazakumullah khair, Teteh. Terima kasih, Assalamualaikum. Dok. amin. Pak Yaki, ya sama Bu Devi. Terima Sama-sama. kasih, Dok. Sama-sama ya, Bu Rindang ya. Makasih Bu Ya. Rindang. Oke. Ini ada beberapa link, silakan ya. Mungkin ada yang masih mau mengakses, silakan juga di copy ya. Baik yang ruang tunggu, konsultasi, yang home base edu, juga itu ada apa namanya? Ada yang mau transfer silakan ya. Dibutuhkan sekali nih untuk mengirimkan apa tajil-tajilnya ini. Kita mumpung masih bisa berdonasi di bulan Ramadan. Pahala berlipat ganda ya. Oke, saya juga sudah save nih Teh Devi. Insya Allah pengen ikutan bagi-bagi. Dibantuin lagi ya sama grupnya Teh Devi. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Instagramnya Homebase juga silakan ya. Channel apa lagi nih? Channel edukasi ya. Terus apa lagi nih? Nah, di Shop, ini penting nih Shop karena biar terkoneksi dengan produk yang bisa membantu untuk nutrisi. Silakan. Ya, sama WA-nya admin KM ya. WA admin KM untuk itu tuh yang mengklaim hadiah tuh jangan sampai ketinggalan. Hadiahnya diklaim ya. Oh, ada tutorial order juga ya di Shop. Makasih nih ya, ada tutorialnya jadi biar nggak susah bagi yang gaptek. Ada Ramadan Fit Package, silakan dimanfaatkan ya. Oke, Alhamdulillah.